khususnya untuk Pak Desi. Mohon maaf, Pak Desi di Jawa Timur adalah bagian yang paling harmonis untuk di Jawa Timur. Alhamdulillah. Untuk Pak Jurianto itu ngejak ngopi saya itu 4 kali Pak, untuk mengkondisikan. Dan memang di Jawa Timur secara peta organisasi ADESI itu ada di Tapal Kuda. ADESI. Kalau Pak Desi kan hampir menyeluruh sama AKD. Jadi untuk masalah Nyun Sewu ada silatnas panjenengan dari ADESI, Pak Desi dan juga AKD. Justru di kabupaten-kabupaten lainnya itu saya pengen berharap Tuban juga seperti itu. Saya itu kalau melihat laporan begitu di grup contoh Trenggalek, contoh Nganjuk, contoh Madiun dan semuanya, berangkatnya kepala desa ditutke PPDI. Begitu besok ini sama Pak Bupatinya masing-masing di kabupaten juga Pak Desi juga ikut keberangkatannya. Cuma terakhir nanti insya Allah kita mohon pangestuni Mbah dan Bapak-bapak sekalian, pada prinsipnya kami sudah janji dan berjanji kepada Pak Desi khususnya Pak Jurianto bahwa kita tidak akan utik-utik kebijakan yang sudah diperjuangkan kepala desa. Itu ucapan saya ini monggo dihukumi. Satu pun tidak ada kalimat bahwa kita akan menentang kebijakan ataupun yang sudah diperjuangkan oleh kepala desa di Jawa Timur khususnya. Namun kami dari Tuban, karena ini khusus Tuban dan kami merasa terpanggil orang Tuban di telepon tadi, ya mohon maaf, saya berharap untuk Pak Desi tidak ada apa-apa dengan kita. Di saat kita berjuang ingin revisi Undang-Undang Nomor 6 2014, pertama kali pada saat Ketua Umum saya masih Pak Mujito dan Pak Sarjoko, saya itu dijajaran sama Bu Argiati, ketemu dengan Ketua DPD, Wakil Ketua DPD RI Komisi 1 yang membidangi revisi. Saya jajar sama Bu Argiati, ngobrol saya dari Tuban, ya salam Pak Jemi, gitu-gitu. Iya Bu, di sana ada DPN-nya, saya gitu. Ya wajar, dan jauh dinamika organisasi yang jelas. Kalau Mbah Bung, kalau kita sampaikan memang kalau kepala desa memang kuatah nih organisasinya. Belakangan ini kalau kita hitung ada 7, tapi kita alhamdulillah baru 2. Tapi 2 insya Allah kalau di Jawa Timur Pak Jurianto sudah komunikasi dan koordinasi dengan kami. Pak Desi sudah masuk di Kesbangpol Jatim. Kalau PPD hanya 1 PPD 2006, termasuk AKD juga masuk Mbak. Milo, sebenarnya kalau saya selain berbicara organisasi, Pak Desi kemarin saya sampaikan Pak Jurianto, Pak, ya organisasi tapi ya ini iso ya gantol-gantol kayak gitu. Makanya kemarin Nyun Sewu ikhlas lillahi ta'ala, PPD itu selalu kenceng-kenceng aja Pak, termasuk di Jawa Timur, memperjuangkan tentang masalah janji Bu Gubernur. Pada saat itu ada janji dengan kita, alhamdulillah direalisasikan. Kalau tidak direalisasikan, kita juga audiensi kemarin. Kalau 2022 cair sekali, 2023 cair berapa kali, saya tanyakan. Ada anggaran 123 miliar dicarikan 2 kali lah. Ini kan semuanya juga merasakan. Saya tidak pernah kepala desa jangan, staf jangan, alhamdulillah semuanya di cover. DPN yang memusuhi kita pun juga di cover. Ini kan bagian dari legowone yang berjuang, gitu. Legowo Pak kita. DPN merasakan, padahal Nyun Sewu ada 1-2 kabupaten yang sangat keras Lumajang dengan Pasuruan. Piye? Catat aja, DPN tidak usah dimaju. Ojo, piye-piye itu dulure. Saya setuju Pak. Ini saya canangkan dan di depan Ibu Gubernur. Udahlah Pak Musli, kemarin pun saya juga ngomong, insya Allah terima kasih Bu, jenengan pun mari ini tambahan penghasilan walaupun nilainya kecil, tapi kalau kangge Mbah Tomo ya cuma pulsa mawon, tapi kalau skala nasional sudah ratusan miliar, ngapunten sudah ratusan miliar kita hitung, termasuk kemarin laporan dari asisten 1 dengan kepala dinas DPRD provinsi, karena baru kita kenalan, alhamdulillah jumlahnya perangkat desa di Jawa Timur dan kepala desa dari 90 sekian naik 105.000, itu naik lagi, otomatis anggaran juga naik. Jadi Nyun Sewu sebenarnya saya kemarin matur ke Pak Jurianto, Pak, mending di sini ada beberapa program di DPMD, ayo di kantor bareng. Kalau toh saya memperjuangkan juga untuk desa. Misal kemarin
ada kalau semacam kayak Jatim Pusma dan lain-lain itu macam-macam, atau BKD ya, bantuan BKD untuk fasilitas olahraga 300 juta, itu ada kuota sekitar hampir 100 miliar. Ayo Pak, doikur wae diupeni. Nah, diberikan ke Tuban. Kalau saya orang Tuban, jenengan Mojokerto ya Mojokerto, ayo aku tak Tuban. Nah, itu sering kita bicarakan, alhamdulillah, dan kita bisa bersinergi, termasuk Pak Desi pada saat arah kerja di Pacet atau mana kemarin juga kita diundang. Kebetulan saat itu saya di Jakarta, saya suruh mewakili ketua 3. Alhamdulillah juga rawuh saat itu ya. Terima kasih atas penghargaannya, dan insya Allah tidak lama lagi kita juga akan muskerda Mbak Tomo Pangestune, karena saya itu setelah Rapimnas di Palembang, wakil sekjen saya itu kan sekretaris saya kan kecomot jadi sekjen pusat, Mas Joko dari Bojonegoro. Akhirnya kita akan cari gantinya besok di Banyuwangi, insya Allah pertengahan Februari. Prinsipnya begini Mbah, insya Allah saya berharap Tuban tidak ada apa-apa, dan memang tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Saya yakin Tuban tidak ada apa-apa. Kalau usulan 9 tahun sudah jelas dari awal, yang bikin gaduh adalah abdesi. Itu secara nasional. Apalagi Tuban sudah tahu tidak ada abdesi, yo malah tidak ada apa-apa. Abdesi tidak ada. Tapi sedikit banyak justru kalau kita itu ada sedikit perbedaan persepsi itu ada di internal PPDI. Kalau dengan para kepala desa saya kira tidak ada apa-apa. Termasuk Silatnas pun begitu. Beberapa item ditegaskan. Usulan kita jelas, Nyun Sewu dan mohon doa restunya. Kita itu tidak akan mengusulkan yang sifatnya nanti akan jadi kontradiksi antara kepala desa dan perangkat desa. Tidak ada sama sekali. Dan itu real, dirilis tadi malam pun pakai ketua umum Pak Tahril, pakai info suara, pakai video, bahwa kita hanya menuntut yang konkret status saja. Itu yang pertama. Status ada 2 Bapak. Status itu ada 2 yang diharapkan, dan saran dari Kemendagri kalau bisa masuk di bagian ASN tapi tanpa menghilangkan hak asal usul, hanya pengakuan saja. Karena sekarang di pasal-pasal undang-undang tentang pegawai negeri sipil atau ASN itu tidak semuanya harus PNS, dan itu bisa ada celah. Artinya kalau PNS itu ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, itu perangkat ada potensi bisa masuk. Yang ketiga, poin ketiga adalah perangkat desa tanpa mengurangi hak asal usul. Siltap tetap hanya pengakuan bahwa perangkat desa itu adalah ASN, SK tetap kepala desa. Ya, itu yang diusulkan kita. Jadi itu insya Allah itu yang kedua justru termasuk bagi hasil DAU dari 30 menghilangkan 3 poin, dan isu itu insya Allah akan jadi berkah tersendiri kalau memang disetujui untuk desa. Sama sekali tidak ada sedikit kontradiktif dengan kepala desa. Selanjutnya NIAPD. NIAPD itu pada saat ketua umum kita Pak Mujito di Kemendagri, saya juga mendampingi dengan Pak Sekjen. Itu memang saya sendiri cenderung kalau Tuban itu NIAPD sudah diperdakan, sudah diperbutkan ya. Termasuk mengirim tercepat 4 besar Tuban pada saat itu. Pada saat itu Tuban 2020 termasuk tercepat. Akan tetapi di Kemendagri itu memang sedikit banyak tarik ulur. Artinya kalimatnya Pak Ji, kalau saya sih cenderung pribadi saat itu Pak Mujito malah sempat agak sedikit beda pendapat dengan kami. Kalau saya sih pendapat usulan kepala desa saat itu sebenarnya. Jadi NIPD, ada NIAPD, ada NIPD 3 macam itu kalimatnya berbeda. Masih taruh ulurnya di situ. Kalau Tuban mengusulkan NIAPD, nomor induk aparatur pemerintah, sama tujuannya. Tapi kalau sudah masuk di Kemendagri itu sangat berbeda. Kalau NIPD takutnya kepala desa bahwa perangkat itu punya NIPD tapi kepala desa dan tidak, kan begitu. Akhirnya diakumulasikan NIPD oke, tapi nomor induk pemerintah desa keseluruhan tercakup. Sebenarnya saya setuju itu. Saat itu Pak Mujito pun kalau bisa itu aja. Artinya kepala desa berganti pun tetap nomor induk pemerintah desa. Itu kemarin masih jadi perdebatan di Kemendagri. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf,
seputar Jawa Timur kembali, insya Allah kami mohon izin dan juga mohon restu Mbah Tomo dan sesepuh yang lainnya. Kami tanggal 25 akan berangkat, insya Allah target kami itu cuma 125 bis Pak, termasuk Tuban, alhamdulillah juga berkembang, tapi ternyata rilis setiap hari kok nambah tambah, kita juga bingung. Sering ditelepon Polda Mbah, satu selawe kok jari 150 kok jadi sih bener tinggi, dan setelah tadi pagi rilis 195 bis. Padahal itu saya dapat izin dari Polda itu 125 sudah tak maksimalkan Pak. Sekarang revisi lagi sampai 195. Terakhir tadi pagi dan 15 elek. Kalau lebih ngeri lagi Jawa Tengah. Sehingga estimasi Jawa Tengah itu tadi malam 463 bis. Jawa Tengah saja. Kita hitung kalau Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya sekitar hampir 40.000. Kalau kita hitung. Itu kosnya beda. Jawa Tengah kan kalau saya masih bisa menyanggah Pak Ji, artinya begini, Jawa Timur kok mengukur 1 selawe ya awalnya begitu lah, kosnya 1 bis sana kan 8 juta, sini kan berapa, 16 ya, 15 juta, arti hampir separuh. Kalau 125 berarti kan kode 250. Jadi mohon izin pandungannya, insya Allah kami bisa dipertanggungjawabkan bahwa PPD Jawa Timur khususnya Tuban, insya Allah tidak akan ada perselisihan dan juga tidak akan ada beda pendapat dengan Papdesi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Tuban. Tadi malam itu Nyun Sewu, saya ada teman gitu, ya kok kelihatannya ada pertemuan loh, alhamdulillah ketembus pagi-pagi. Saya dilihat sama Pak Ketua. Mekaten Bapak-bapak sekalian, kalau terkait dengan program, insya Allah kita siap sharing. Karena saya juga orang Tuban, karena banyak program yang untuk desa dari anggaran APBD Prof yang mungkin insya Allah bisa digantol. Insya Allah bisa digantol melalui organisasi, baik Papdesi maupun PPDI. Karena kalau PPDI berjuang juga untuk desa. Insya Allah kita akan kolaborasi yang baik, dan juga saya yakin apalagi Ketua PPDI yang saat ini Kabupaten Tuban sekantor dengan sesepuh Papdesi. Wis pokoknya ono blirune Mbak. Ono blirune jewer Mbak. Oh, siap. Selalu komunikasi. Iya. Nanti ono blirune jewer Mbak. Ada seneng. Jangan sampai niru zaman saya karena saat itu perjuangan. Jadi pesan saya PPDI Tuban wis pokoknya insya Allah kondusif-kondusif aja, landai-landai aja, usulannya juga insya Allah lunak-lunak aja. Yang penting ada kebersamaan di antara perangkat desa dan juga kepala desa khususnya di Kabupaten Tuban. Siap menerima dawuh panjenengan, kami dari kabupaten maupun provinsi, jenengan senior dan sesepuh kami, pimpinan kami, setiap kali kami pelantikan di seluruh kabupaten manapun. Jadi di Jawa Timur ada 32 yang sudah fix PPDI-nya Mbak. Satu kota Batu. Setiap kali ada pelantikan rakerda, pesen saya cuma satu, ojo balilo karo petinggi. Siap. Loh saya itu Mbak, karena apa? Nggak ono gunane sampean punya ngoncreng tapi karo petinggimu dhewe sampean balilo. Penggawean ora nyetet lek kula ngomong ngoten. Lho nggih ta logikane gini. Itu bagian dari tamadhu kita sebagai anak buah, wajib hukumnya sampean mensukseskan visi misi dari kepala desa. Selalu saya begitu. Kami selaku perangkat desa Bapak, insya Allah nanti semua peserta yang ikut silaturahmi tersebut akan minta izin kepada panjenengan selaku kepala desa, dalam hal ini pesertanya yang ikut ke Jakarta. Secara otomatis nanti semua surat unturan terkait dengan surat edaran dari pusat, surat edaran dari provinsi, kabupaten nanti akan dilakukan sebagai bahan pertimbangan izin panjenengan. Nyuwun izin panjenengan ini ketemu. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan hal tersebut kita berkomitmen bahwa pengurus yang ada saat ini, saya sendiri juga selaku sekdesnya Mbak Edi Tomo, sekjen kami juga sekdes, kemudian sekdes Rengel, kemudian bendara Kaur Perencanaan Muruhan Sosong,
bahkan beliaunya juga operator Siskudes, ketua Silatnas kami Pak Sugeng ini juga termasuk kadus yang selalu mendampingi beliaunya kepala dusun. Kita selalu mewanti-wanti bahwa kegiatan di luar tupoksi perangkat desa, mohon maaf, itu akan diutamakan dulu. Tupoksi perangkat desa akan diutamakan dulu, baru ke organisasi. Seperti halnya saat ini, kita semuanya berkumpul pada hari tidak jam kerja. Dan alhamdulillah tupoksi kita selaku perangkat desa selalu profesional dan bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu pelayanan masyarakat. Mohon maaf Bapak sekalian, mungkin apabila PPDI di Kabupaten Tuban yang mungkin di Desa Panjenengan ada perangkat desa yang ikut gabung dengan kita, mohon izin sekaligus apabila ada kegiatan-kegiatan mohon diberikan izin. Terima kasih, itu yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan perkenalan kami. Tapi yang pasti setelah ini kami memohon untuk Ketua Silatnas 3 Kabupaten Tuban untuk menyampaikan terkait secara teknis Silatnas yang nanti akan dilaksanakan besok hari Selasa dan hari Rabu dan hari Kamis tersebut, sekaligus menceritakan kronologis Bapak. Kita akan menyampaikan kronologis kenapa PPDI di Kabupaten Tuban itu terpecah menjadi 2. Dan ini sangat penting sekali agar panjenengan selaku Papdesi Bapak kita tahu. Karena terkadang Papdesi ataupun kepala desa selama ini belum tahu ceritanya sesungguhnya, hanya dari satu sudut pandang saja, sehingga bisa membenci kami ataupun tidak merespon kami. Ngapunten niki. Dadosipun panjenengan perlu pangertosan, dadosipun mungkin saged ditambahi Pak Muslim kalau memang ada hal yang kurang, karena memang ini sangat perlu dan menjadi sebuah ikatan simpul kebersamaan kita antara Papdesi dengan PPDI. Terima kasih, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Silatnas 2023 yang akan dilaksanakan tanggal 25 besok. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati pengurus Papdesi Kabupaten Tuban, yang kula hormati Ketua PPDI Jawa Timur, yang kula hormati Ketua PPDI Kabupaten Tuban beserta pengurus, yang kula hormati sedaya hadirin ingkang rawuh langsung mawon Pak Mukadimah derek tengah jeng. Dados ngeten Pak. Kegiatan Silatnas Jilid 3 PPDI Kabupaten Tuban niki tanggal 25 Januari tahun 2023. Inti dan tujuannya memang sudah dijelaskan sama Pak Ketua Provinsi. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang diusulkan Bapak Kepala Desa kemarin pada tanggal 17 Januari 2003. Justru kami sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang menjadi usulan dari Bapak Kepala Desa. Jadi harapan kami ke depan dengan adanya kegiatan Silatnas, kami hanya meneruskan Pak. Jadi intinya rencana Silatnas itu sudah digaungkan 5 bulan yang lalu. Jadi kami hanya meneruskan karena kami jilid 3 Pak. Tuntutan kami dengan pemerintah pusat hanya 3 Pak. Status kepegawaian kita, apakah kita itu mau dikemanakan, disuruh pakai korpri tapi tidak PNS, kita dianggap swasta tapi kita pakai KI. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis kita menuntut kesejahteraan dari pemerintah pusat. Karena terus terang mungkin Bapak Kepala Desa juga merasakan beban kinerja perangkat desa semakin berat dengan kesejahteraan seperti itu. Nah, yang ketiga, menuntut diterbitkannya NIPD secara nasional. Hanya itu 3 saja Pak dari kami. Nah, terus PPDI Kabupaten Tuban selalu berkoordinasi dengan Mbak Tomo karena kebetulan
ketua kabupaten, PPDI kabupaten sekantor dengan Mbah Tomo. Jadi apapun setiap langkah kami dalam artian pengurus Kabupaten Tuban selalu minta petunjuk. Kalau memang kurang bagus, kurang benar, Mbah Tomo akan selalu membimbing kami. Terima kasih Mbah Tomo. Nah, terkait masalah kronologi kenapa PPDI di Tuban itu pecah menjadi dua, itu awal mula di tahun 2018 Pak. Di tahun 2018 itu sudah terjadi perpecahan tapi yang disembunyikan. Jadi PPDI 2006 itu yang asli didirikan pada tahun 2006 dan kebetulan di Kabupaten Tuban didirikan di tahun 2011. Jadi kami selaku pengurus PPDI Kabupaten Tuban saat ini meneruskan PPDI yang lama. Jadi di 2018 itu awalnya kami pengurus PPDI Kabupaten Tuban diundang rakerda di Pasuruan. Setelah di sana kita ditetapkan dialihkan membuat organisasi baru namanya Dewan Pimpinan Nasional PPDI. Jadi dia yang menambahi DPN sendiri. Kami tetap PPDI, dimanapun kami tetap PPDI. Ada angka 2006 karena lahir pada tahun 2006 itu Pak. Jadi di tahun 2020 memang PPDI Kabupaten Tuban dalam keadaan sekarat Pak. Terus terang karena gerbong kami dipindahkan tanpa melalui ADART. Jadi kami yang merasa ikut mendirikan di 2011 itu kami sangat kecewa berat. Akhirnya kami selaku pendiri dan penerus memutuskan untuk musdalub di Tuban dan terpilihlah Pak Sutoyo Muslim. Nah, dengan harapan Pak Sutoyo Muslim terpilih, alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau yang super kerja keras dan beliau sudah mengakomodir kepengurusan kami di 18 kecamatan. Alhamdulillah kami mempunyai kepengurusan di Kabupaten Tuban di 18 kecamatan Pak. Terstruktur dan kepengurusan kami di kepengurusan pusat sudah di 34 provinsi. Nah, jadi untuk di Kabupaten Tuban antara DPN dan PPDI kami pun juga selalu berkomunikasi. Walaupun bagaimana beliau-beliau yang ada di luar sana tetap menjadi saudara kita. Kami tidak pernah berseteru ataupun kita memperjelek organisasi lain, karena prinsipnya yang kami perjuangkan adalah nasibnya desa. Itu sekian kelas balik dari organisasi kami Pak. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.